Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Arif Prasetya dengan NIM 187221026. Di sini saya akan menjelaskan mengenai application of Tableau in visual analysis data of supermarket sales. Nah, pertama abstraknya sendiri adalah di mana jurnal ini menjelaskan mengenai bagaimana penerapan Tableau untuk visualisasi data pada US market sales yang nantinya itu bertujuan untuk memberikan gambaran dan juga arahan bagi managers untuk melakukan decision making dan juga memberikan parameter-parameter yang nanti akan membantu dalam pengambilan keputusan. Nah, background-nya sendiri, data yang dianalisis merupakan data penjualan di US supermarket yang nantinya seperti tadi tujuannya untuk membantu manajer-manajer memberikan informasi tambahan untuk mengambil keputusan. Nah, untuk metode yang dipakai di sini data yang diambil dari Kaggle dan itu isinya ada order date, ada state, ada city, ada product kategori, ada sales quantity dan juga profit. Nah, untuk visualisasi yang pertama ini menjelaskan mengenai negara bagian manakah yang memiliki penjualan yang paling tinggi. Di sini dapat kita lihat bahwasanya yang paling tinggi merupakan negara bagian California dengan jumlah 457.688.000. Nah, di sini dapat kita lihat California dan kota yang paling tinggi di sini ada Los Angeles, kota di negara bagian California, dan dilanjutkan oleh New York dan juga dilanjutkan oleh Texas. Jadi ini untuk warnanya, untuk visualisasinya adalah di mana warna semakin gelap menandakan semakin banyak penjualan pada daerah tersebut. Nah, dan juga kalau di sini yang bagian bagian bubble chart ini, untuk bubble ini yang paling besar lingkarannya itu memberikan jumlah penjualan paling banyak. Seperti ini California, itu ada di kota Los Angeles, di New York ada di New York City. Nah, seperti itu. Dan untuk visualisasi selanjutnya ini menjelaskan mengenai stage dengan atau negara bagian dengan apa itu sebenarnya dengan kerugian yang paling tinggi. Nah, di sini bagian kiri di graf horizontal itu menjelaskan menampilkan negara bagian mana sih yang paling rugi. Di sini paling atas jelas terlihat yaitu Texas, diikuti oleh Pennsylvania, diikuti oleh Illinois dan juga North Carolina. Jadi Texas sendiri itu kehilangan hampir 220.000 US dollar kerugian, dan di sini juga yang paling untung tadi kan paling rugi, yang paling untung paling bawah itu ada California dengan keuntungan sebesar 80.000 US dollar. Nah, pada bagian kanan ini menjelaskan produk-produk dengan kerugian terbesar, bahwa yang paling atas sendiri yang bercatnya paling ke kiri, jika ini ke kiri kan otomatis paling rugi, dan kanan itu untungan. Di sini itu ada yaitu binders, itu yang paling menyebabkan kerugian paling tinggi sampai lebih dari 15.000 US dollar. Nah, di bawahnya ada scatter plot yang membantu menjelaskan diagram sebaran yang menunjukkan hubungan antara trade dan juga atau perdagangan dengan keuntungan yang lebih detail. Di sini dapat dilihat titik-titik yang berada di sebelah kiri di garis vertikal itu yang di bawah nol, ini di bawah nol menjelaskan menunjukkan perdagangan yang lebih banyak kerugian daripada keuntungan. Di sini kesimpulannya Texas itu yang paling rugi dan binders yang paling menghasilkan kerugian, dan masih banyak ternyata barang-barangnya menimbulkan kerugian instead of kelebihan atau profit. Nah, di sini yang untuk grafik yang ketiga menjelaskan penjualan dari various produk, dari produk-produk yang berbeda. Di sini sumbu X itu mewakili keuntungan atau profit. Di sumbu Y menjelaskan mengenai sales atau penjualan dalam bulan. Di sini ada 4 kuadran, bisa kita lihat. Kuadran kanan atas menunjukkan tinggi penjualan yang tinggi dan juga keuntungan yang tinggi. Nah, produk di kuadran ini menunjukkan performa yang baik, karena di situ bisa kita lihat ada Pond sama Cheers, itu penjualannya tinggi dan juga keuntungannya tinggi. Berarti ini dianggap sebagai produk utama atau core product dari US supermarket ini. Nah, terus kita bisa pindah ke kuadran kiri yang bagian atas. Ini penjualannya tinggi tetapi keuntungannya itu negatif. Nah, berarti di sini itu meskipun penjualan besar,
kemungkinan besar masalahnya ada di masalah produksi, di mana biaya produksi lebih tinggi daripada nantinya saat dijual. Mana saat dijual harga itu masih bisa turun naik, sedangkan biaya produksi itu cenderung tinggi. Nah, di sini nantinya ada produk-produk yang dapat dipikirkan lagi untuk diubah strateginya, mungkin dengan memangkas biaya-biaya untuk meningkatkan efisiensi dari produk-produk tersebut. Lanjut, kita bisa lanjut ke kuadran kanan paling bawah. Itu penjualannya rendah tetapi keuntungannya tinggi. Nah, ini produk-produk yang masih memiliki potensi besar, di mana kita dapat nantinya menyebarkan lagi, membesarkan lagi market untuk produk-produk ini. Seperti nanti memperluas pasar mungkin ke negara lain dan lain-lain, karena dapat kita lihat profitnya itu tinggi meskipun penjualannya itu masih rendah. Nah, untuk kuadran kiri bawah yang penjualannya dikit dan juga profitnya itu sedikit, itu adalah barang-barang yang nggak laku lah istilahnya, dan nantinya itu mungkin memerlukan perubahan perubahan dan juga kandidat-kandidat yang barang yang nggak akan dilanjutkan untuk dijualkan lagi atau diproduksi lagi. Oke, mari kita lanjut ke grafik keempat, di mana di sini ada cost profile of various product. Di sini menjelaskan mengenai produk-produk dengan perbedaan, seperti yang itu, yang warna titik warna merah itu menjelaskan mengenai apa namanya, sales, dan titik warna biru itu menjelaskan mengenai keuntungan yang didapat, dan apa garis abu di antaranya itu total biaya yang dikeluarkan. Nah, di sini ada mesin dan copiers menunjukkan jarak terbesar antara penjualan dan keuntungan yang mengidentikan biaya biaya yang sangat tinggi dalam melakukan produksinya. Produk ini memiliki penjualan yang tinggi, tetapi karena biayanya yang besar, keuntungan yang didapat rendah. Jadi karena profitnya tinggi, tetapi juga produksinya memerlukan biaya yang tinggi, jadi profitnya itu relatif rendah. Di sini ada shares dan bond, di bawahnya lagi itu yang paling panjang. Nah, di sini itu menandakan bahwa penjualan dan keuntungan itu signifikan perbedaannya. Nah, di sini itu nantinya itu produknya berarti tadi produk yang core, yang emang produk utama dari US supermarket yang paling laku. Nah, di sini juga ada produk seperti paper, meskipun penjualannya dan keuntungannya itu sedikit, tetapi perbedaannya itu relatif rendah, dan secara profit itu paper itu yang paling tinggi produksinya, nggak seberapa, tapi keuntungan yang bisa didapat itu lebih banyak. Dan untuk grafik yang warna oranye di sebelah kanan ini diurutkan berdasarkan rata-rata biaya yang dibutuhkan untuk apa, untuk memproduksi barang-barang tersebut. Nah, ini machine memiliki biaya rata-rata tertinggi dilanjutkan oleh copiers, dan paling bawah itu ada labels dan fasteners yang paling bawah. Oke, untuk grafik kelima ini menjelaskan persebaran. Di sini ada heat map yang menjelaskan istilahnya persebaran pembelian di apa hari dan juga bulan. Di sini dapat kita lihat bahwa yang paling gelap biasanya itu barang-barang paling laku terjual, paling banyak terjual di hari-hari libur mendekati November dan juga Desember, di mana biasanya itu kalau di Amerika emang sudah mendekati Christmas atau mungkin kita sebut biasanya Natal, libur Natal. Nah, itu penjualannya cenderung sangat tinggi di November dan juga Desember. Nah, selain itu, jika kita ngomongin hari, penjualan paling tinggi terjadi saat saat weekend juga. Di sini kita bisa lihat pada Friday itu yang paling tinggi, dilanjutkan dengan Saturday, Sunday, dan juga Monday, itu penjualan di hari-hari yang paling tinggi. Nah, dari heatmap ini nantinya manajer-manajer dapat menentukan lah strategi-strategi gimana sih jual barang di bulan-bulan tertentu dan juga di hari-hari tertentu. Oke. Mungkin itu sekian dari saya. Terima kasih. Maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.